休想攻占！定。老祖，不让你知道，天老祖就曾被此印镇压，不过是强爱的胜利。倒是小。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen bagian ke-81 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Chen-Tian yang menggunakan teknik Dewa Sun Wukong untuk melawan Mo Wen-Tian. Dan pada akhirnya kita bisa melihat Chen-Tian menggunakan outfit baru setelah dia menggunakan teknik dewa ini. Sementara itu Yan Fengxing menyadari kalau teknik yang digunakan oleh Chen-Tian merupakan teknik yang sama ketika Bang MC membunuh Chu Yunfei. Yan Fengxing pun tampak ketakutan serta memutuskan untuk melarikan diri daripada dia terkena masalah. Ketika Yan Fengxing hendak melarikan diri, tiba-tiba saja para pemimpin sekte-sekte besar berhasil menerobos masuk ke dalam klan langit. Betapa kagetnya mereka semua setelah mengetahui jenius yang melawan hukum langit adalah Chen-Tian. Para pemimpin sekte pun berasumsi sepertinya Chen-Tian memegang harta karun yang selama ini dicari oleh orang-orang. Mereka semua kemudian melakukan pengepungan kepada Chen-Tian untuk mendapatkan harta karun tersebut. Melawan Chen-Tian dengan mode Dewa Sun Wukong adalah kesalahan besar. Tidak butuh waktu lama, Chen-Tian berhasil melemparkan para pemimpin sekte yang berusaha mengepungnya. Setelah menghempaskan para pemimpin sekte, Chen-Tian langsung melaju untuk membantai Yan Fengxing. Terlihat Yan Fengxing sangat ketakutan sembari berteriak nama leluhur dari klan langit sembari berharap leluhur datang membantunya. Tapi sayangnya harapan Yan Fengxing tidak terjadi, di mana Chen-Tian mampu melakukan serangan yang membuatnya langsung modar. Tegas dalam membunuh, klan langit ternyata punya masa depan yang cerah. Siapapun yang pernah menyinggungmu, aku akan mempersilahkan untuk membunuh mereka semua. Asalkan kamu menyerahkan harta rahasia, maka klan langit akan menuruti semua permintaan darimu, ucap leluhur klan langit kepada Chen-Tian. Chen-Tian sama sekali tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh leluhur klan langit Mo Changtian dan langsung melemparkan tombak dewanya. Lemparan tombak Dewa Chen-Tian tentu saja belum cukup untuk mengalahkan Mo Changtian. Mo Changtian kemudian berbicara perihal kebangkitan dari klan langit yang sudah tidak bisa terbendung lagi. Dia meminta Chen-Tian untuk segera menyerahkan harta rahasia keluarga Chen, maka Chen-Tian masih bisa menjadi ketua sekte muda di klan langit. Semua ini dilakukan oleh Mo Changtian karena dia masih berharap seorang jenius seperti Chen-Tian masih menjadi bagian dari klan langit mereka. Tiba-tiba saja Mei Lin muncul di samping Chen-Tian sembari berkata kalau dia sudah ratusan tahun tidak bertemu dengan Mo Changtian. Sudah ratusan tahun tidak bertemu tapi kau masih tetap saja munafik, ucap Mei Lin di hadapan Mo Changtian. Kehadiran Mei Lin tentu saja membuat Mo Changtian kaget. Dia pun langsung bertanya bagaimana cara Mei Lin bisa keluar dari alam misteri.
Meilin menjelaskan kalau orang yang tahu caranya balas budi yang membawanya keluar dari alam misteri sambil menunjuk ke arah Chen Tian. Dia juga menyebutkan kalau Mo Changtian tidak tahu berterima kasih karena kok bisa-bisanya ingin merebut harta karun rahasia milik muridnya sendiri serta melakukan penyiksaan kepada 2 orang pelindung dari klan langit. Siluman tetaplah siluman, semua yang aku lakukan demi kebangkitan klan langit, jadi kau tidak akan pernah bisa mengerti, ucap Mo Changtian kepada Meilin. Dia juga bertanya kepada Chen Tian apakah Bang MC sudah memikirkan baik-baik untuk menyerahkan harta rahasia yang Bang MC miliki. Jawaban dari Chen Tian masih sama kalau dia tidak akan pernah memberikan harta rahasia keluarga Chen. Perbekuhan teman antara Chen Tian dan Mo Changtian pun akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi. Mo Changtian yang mendapatkan perlawanan pun mengeluarkan segel Dewa Awan untuk menekan Chen Tian. Dikeluarkannya segel Dewa Awan tersebut tentu saja membuat semua orang kaget. Beberapa orang pemimpin sekte merasa kalau segel ini sangat mengerikan. Bahkan salah satu leluhur mereka pernah merasakan segel ini dan tidak bisa bangkit kembali. Sementara itu Mo Changtian langsung melakukan tekanan lagi untuk mengalahkan Chen Tian. Siapa yang menyangka kalau Ti Xiong, Xiao Mo, Meilin dan juga Penatua Bufan memberikan bantuan kepada Bang MC. Di saat yang sama 3 orang ketua sekte besar meminta Chen Tian untuk bergabung dengan mereka guna bisa menjadi ketua sekte muda. Jika Chen Tian bersedia maka mereka akan memanggil leluhur sekte untuk melawan Mo Changtian. Akan tetapi Mo Changtian langsung menghempaskan 3 ketua sekte untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Mo Changtian berkata kalau hari ini merupakan takdir dari klan langit, jadi tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan gangguan. Jika langit menekanku, maka aku akan menghancurkannya hari ini, ucap Chen Tian yang mengeluarkan kemampuan Dewa Sun Wukong untuk melawan segel Dewa Awan milik Mo Changtian. Beberapa serangan yang digunakan oleh Chen Tian berhasil membuat Mo Changtian termundur. Mo Changtian juga mengakui kalau dia sudah meremehkan Chen Tian yang berada di ranah Wuzong. Untuk kali ini Mo Changtian akan menggunakan naga darah guna melakukan serangan kepada Chen Tian. Meskipun sudah menggunakan naga darah, pada akhirnya Mo Changtian harus terluka karena kemampuan Chen Tian memang bukan kaleng-kaleng. Mo Changtian pun langsung mengakui kalau kekuatan Dewa Sun Wukong memang sangat mengerikan, tapi dia merasa Chen Tian hanya berada di ranah Wuzong, jadi tidak akan mampu bertahan lama ketika menggunakan kekuatan hebat tersebut. Mo Changtian pun langsung mengeluarkan harta-harta yang dia miliki, dari mulai tungku pembakaran hingga menggunakan jimat pelindung untuk menahan serangan demi serangan dari Chen Tian. Chen Tian kemudian membuat klon tubuh untuk menghancurkan formasi pelindung yang mengelilingi Mo Changtian. Di saat yang sama Mo Changtian hanya tertawa karena Chen Tian berjuang mati-matian hanya untuk membunuhnya. Lebih baik kau menyerahkan harta rahasiamu dengan patuh ketimbang harus berjuang seperti ini, ucap Mo Changtian kepada Chen Tian. Ketika Chen Tian sudah hampir menembus formasi pelindung dari Mo Changtian, tiba-tiba saja Mo Changtian memperkuat formasi tersebut untuk menjauhkan Chen Tian dari tubuh fisiknya. Dasar Pak Tua, kau pikir hari ini kau akan menang melawanku, ucap Chen Tian sembari menggunakan Dewa Sun Wukong untuk menyerang pertahanan dari Mo Changtian. Serangan Chen Tian kali ini mampu menghancurkan formasi pelindung Mo Changtian sekaligus menghancurkan harta tungku pembakaran.
Tapi Chen Tian masih belum mampu menggoyahkan Mo Changtian yang masih mempunyai banyak tenaga mengendalikan martial spiritnya. Sementara itu Mo Wentian merasa sedikit bersedih karena sepertinya Chen Tian tidak akan berhasil selamat dari leluhur klan langit. Akan tetapi pada nyatanya, Chen Tian masih sanggup berbicara dengan berkata kalau Mo Changtian sepertinya akan kecewa karena Bang MC belum bisa kalah dengan begitu mudah. Akhirnya kita diperlihatkan Kaisar Pedang Iblis atau Tuan Jian dan Kaisar Pedang Ling Tian keluar secara bersamaan untuk menghancurkan martial spirit milik Mo Changtian. Tentu saja kehadiran dua kaisar ini membuat Mo Changtian langsung melongok, seakan-akan tidak percaya kalau hal ini terjadi di hadapannya. Scene keluarnya dua kaisar sekaligus juga menutup episode 83 hari ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.